Anak supir jadi wakil wali kota. Siap. Bukunya Pak Imam Budi Hartono. Ini serius nih. Autobiografi. Pak, Dulu Bang. lu kali anak supir odong-odong jadi kepala dinas bisa nggak? Iya nih Pak, ini bener Pak, anak supir. Iya, Pak Imam bapak serius. saya Supir apa dulu, Pak? supir taksi. Pak Imam mendengarkan suara orang kecil loh. Iya. Gitu, Iya. diperhatikan sekarang seniman. Lu ntar punya gedung kesenian di sono. Amin. Lu mau tanya sama Pak Imam maunya apa ntar buat seniman Depok? Iya, Khususnya jadi- buat orang-orang Ah. model lu nih apa disediain toples baru. Bang cukup. Saya baca itu di Google. Bapaknya jual rumah untuk beli taksi Bener. untuk menyambung hidup. Bener banget itu. Ini kayaknya luar biasa nih. Biasanya gue sendirian nih. Tapi sekarang didampingi sama ketua umum Paski. Pasti ada yang istimewa nih. Ya nggak, Wak? Pastilah. Ya, kan setiap hari atau setiap pemunculan tuh pasti teman-teman komedi yang hadir di sini. Iya, hari ini berbeda karena ini adalah figur yang memberikan inspirasi kepada anak-anak muda, kepada warga Depok khususnya. Waduh, masih muda juga lagi. Masih dulunya suka main karang, Main karang. suka main di Karang Taruna. Oh maksudnya. iya, Kak, main di karang. Pokoknya Jawa Barat ya loh. dia. Iya, pokoknya Dulunya. orang Depok pasti tahu kita Tahu. kehadiran narasumber yang luar biasa. Kali ini adalah Wakil Wali Kota Depok, Bapak Imam. Bapak Imam Budi Hartono. Ya, Assalamualaikum. alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Imam. Pak Jarwo. Ini luar biasa Pak Imam, di sela kesibukannya masih bisa nyempetin diri mampir ke tempat kita nih. Alhamdulillah, pengen foto sama Pak Jarwo. Pengen foto. Iya, Wo. Wah, lu jangan bangga dulu, Wo. Wah, lu Nggak, jangan. yang gua khawatirin tuh foto gua ditaruh di dompetnya, Der. Baru jangan bangga dulu, karena nih pandemi. Pak Imam nggak bisa ke Taman Safari. Lu kira gua siaman gitu. Kadang saya sedih, Pak. Apa, Wo? Sedih kenapa, Pak? Sedih kalau ngeliat Bang Jarwo di TV gitu. Kenapa? Kenapa? Jadi objek yang di apa ya? Kayak dibully gitu. Ya dibully terus. Iya tuh. Pak Imam sedih, saya bahagia justru. Oh gitu ya? Dan dapat duit saya dibayar. Wah. Iya. Bukan- Itu drama, Pak. Oh, drama. Jangan nggak serius. Jadi, Pokoknya Pak- kita ngalirnya santai aja hidup, Der ya. Ini dari omongan Pak Imam tuh, Pak Imam orangnya tidak hatinya itu tipis melihat hal-hal yang memprihatinkan. Betul. Orang dibully nggak suka, nggak malah sedih beliaunya. Iya, kan banyak juga yang dibully-bully di sekolah atau di segala Itu gitu, yang ya. ya betul. Tapi seneng sih. Eh. Ada kebahagiaan kalau ngelihat sesuatu joke yang disampaikan oleh Pak Jarwo di TV. Iya, aduh. Imam Budi Hartono. Iya. Lu tahu nggak, Der? Hartono itu terinspirasi atas nama siapa? Hartono, Nah. badminton gue. Haha, Rudi Hartono. Kok bisa gitu? Lah, tanya sama yang bersangkutan, nama Hartono itu terinspirasi dari siapa? Bukan Iya. Hartono Prapanca kan? Itu lain lagi, Der. Zaman dulu. Rudi Hartono benar, Pak Imam. Benar, mungkin Bapak ya. Saya manggil Bapak waktu itu. Ayah saya manggil Bapak. Nama Hartono memang terinspirasi dari Rudi Hartono. Cuman saya mengartikan nama Imam Budi Hartono itu memang nggak pernah dikasih tahu sama bapak sama emak saya di waktu itu. Saya meraba-raba aja. Karena nama Jawa ya Hartono kan. Imamnya tuh dari Engkong karena orang Betawi, Bu. Jadi Imam dari Engkong. Betawi. Gitu. Budi Hartono dari bapak orang Jawa. Jadi imam itu kan pemimpin. Pemimpin. Budi itu yang berbudi atau yang berakhlak. Ya. Harto itu yang berharta. Oh, jadi Gitu. orang berharta. Cuman belakangnya pakai no itu. Nah, Nah, itu Kalau dia. no dalam bahasa Inggris berarti enggak gitu. Maksudnya hartanya nggak kemana-mana, diarahkan siap. buat kemakmuran warga Depok gitu. Amin. Iya gitu. Emang ini kan beliau adalah wakil wali kota terpilih nih ya. betul, Der. kemarin. Tadi Baru aja terpilih baru 2021 ini, Der. Tapi waktu pelantikan ada nggak Pak waktu itu? Saya Di rumah sakit. Nah, itu gimana ceritanya? Iya, ini warga Depok mungkin ngelihat ya pertama kali sejarah Indonesia. Nah, sejarah ada kepala daerah dilantik di rumah sakit karena COVID kan gitu. Ini balas dendam sama Pak Wali, satu sama. Loh, memang Pak Wali. Pak Wali kena waktu kita debat di TV, Kompas TV waktu itu. Nah, Iya. beliau sakit, saya sendiri. Nah, pas waktu pelantikan Pelantikan? Pak Wali sendiri, saya sakit. Nah, sebenarnya Jadi- satu sama Oh nih. iya. Terus samanya COVID. Tapi udah aman kali COVID di Depok gimana Pak COVID? Alhamdulillah dari mulai zona merah sekarang sudah ke orange. Mudah-mudahan doain Ramadan ke hijau gitu. Iya. Karena basis RW-nya ini udah
mulai pada hijau. Alhamdulillah. Jadi bisa tarawih lah warga Depok. Amin. Terasa nggak enak banget Pak, tahun kemarin kita nggak taraweh. Betul. Di rumah. Sholat id juga nggak di Saya mau rumah. tarawih. Saya mau tiap tahun Pak nggak taraweh. Nggak. Tahun kemarin rindu sama masjid, Betul. sama Tumben, musola. tumben, lu giliran masjid tidak ada pandemi lu nggak rindu sama masjid dilewatin aja tiap hari. Iya, pas lagi Orang kalau udah pas kepepet lagi begitu lewat. Pak Imam. Ya orang gimana bikinnya saya emosi nih Pak. Bukan, kan masih Ini kan Pak Wakil Wali Kota Depok loh, Der. Iya, Yang gua- kita ribut loh, Der. Iya, gue udah tahu. Cuma lewat doang pas azan baru kita sholat baru berhenti. Lah kita nggak waktunya sholat ngapain kita berhenti? Ya, tapi Kan kan mau kerja gua. ya, tapi kan lu untung ada pandemi jadi bisa ngapalin surat-surat pendek. Mau nggak mau dipaksa jadi imam kan Pak Imam. Oh gitu ya. Jadi, nah dia nggak pernah jadi imam, di rumah jadi imam, taraweh. Oh betul. Terus Betul, sholat betul. id, ngaku lo. Apaan ini? Lu bisa jadi imam kan gara-gara pandemi kan? Iya alhamdulillah. Oh, gitu. Alhamdulillah. Jadi ada sisi hikmahnya positifnya juga ya. Ada hikmahnya. Alhamdulillah. Nah, kalau Pak Imam ngelihat kondisi seperti itu kan banyak juga nih teman-teman di sana juga ada seniman, ada yang tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ada bergerak karena kondisi Betul, pandemi. betul. Nah, menurut Pak Imam gimana itu? Iya, kita ini ya, memang kondisi Covid ini semua terpuruk, termasuk seniman juga. Apalagi pariwisata, paling duluan tuh, di mana seniman terada di dalamnya. Ke depan memang pemerintah Kota Depok itu pengen bisa supaya bangkit kembali dari kondisi perekonomian yang terpuruk gitu. Salah satunya untuk seniman ini kita pengen bangun gedung kesenian. Cakep tuh. Itu Pak. yang Depok. dicita-citain tuh Pak. Insya Allah, doain, udah Iya. ada DED-nya, Iya. Detail DED Engineering ngerti? Design. Tuh, bahasa Inggris. Dede. DED. DED, bukan Maaf Dede. ya. DED bukan kalau Kalau Dede. Dede lah. Dede pikirannya udah beda lagi Dede. Itu udah dirancang dan Tempatnya sudah ada. di daerah mana tuh kalau di Depok? Desainnya di Sawangan sana bukan? di daerah Jalan Raya Sawangan memang. Macet Gitu. mulu di situ tuh. Karena kan ada tol. Oh, deh ada Udah ada ini. tol. Tapi kan sekarang Depok tuh luar biasa perkembangannya. Betul. Iya, ada luas jalan sama jumlah mobil, banyak yang jual mobil tuh. Betul. Makanya pengennya nanti mudah-mudahan orang pada nggak suka naik mobil. Gimana caranya orang Depok? Caranya ya pajaknya tinggiin aja kan gitu. Biar nggak pada beli mobil. Kedua parkirnya ditinggiin juga supaya nggak naik mobil. Emang bisa gitu, Pak? Ya dimungkinkan kan di luar negeri begitu. Ya, Kenapa kalau di orang luar. malas? Cuman masalahnya memang infrastrukturnya harus diperbaiki. Iya. Kayak trotoarnya harus bagusin supaya orang suka jalan kaki. Iya, iya. Terus kalau mau naik umumnya bagus, RC gitu ya. Mungkin rencana akan ada monorail ke Depok, Pak. Sekarang kan hanya ada dari kereta api dari Bogor menuju dari selatan menuju utara. Cuman liwat doang. Gitu. Nah, yang dari barat ke timur tuh belum ada. Pengen dibangun monorail. Dukung ya? Yo, Wah. yo, kita mah yang Jangan kan teman-teman- monorel Pak, stereo rel kita dukung. Oh, gitu ya. Biar bunyi lebih bagus. kira radio apa segala macam. Nah, Jadi- programnya Pak Imam kan salah satunya memperbaiki infrastruktur, terus ada apa Ya. namanya pembangunan ini apa nama gedung kesenian buat Betul. seniman. Insya Allah. Nah, buat anak muda Anak muda ya? kan Bapak dulu di Karang Taruna. Betul, Ya, betul. Itu gimana? Sekarang kan pondasi bangsa itu ada di tangan anak muda nih, kaum milenial nih. betul. Apa yang bisa dilakuin, Pak? Ada beberapa program nih yang perlu teman-teman anak muda ketahui ya. Yang untuk Karang Taruna sendiri kita akan hidupkan kembali. Ya, hidupkan kembali dalam rangka bahwa pemuda lingkungan ini harus bermanfaat bagi lingkungan. Dengan cara kasih anggaran 50 juta per kelurahan. Jadi kalau ada 63 kelurahan, sekitar 3 miliaran lebih pemerintah Kota Depok akan gelontorkan uang buat teman-teman Karang Taruna. Wih, mantap deh Karang Taruna. Buat 17-an, buat digunain apa aja tuh Pak 50 juta? pelatihan, terus juga bisa untuk Sumpah Pemuda, hari-harian anak muda gitu. Nah, terus yang kedua itu ada namanya 5.000 pengusaha baru atau startup. Nah, karena anak muda tuh Iya, pengen benar. jadi startup kan? Banyak. Kita kasih tuh dana di situ. 5.000. Jadi mudah-mudahan bisa lebih ya. Ya, Kayak gitu. Sip kalau gitu. Nah, untuk Mantap. yang olahraga, kita bangunin setiap kecamatan punya pusat olahraga. Gor-gor, Pak. Gor. Itu bisa anak-anak muda Karang Taruna bisa beraktivitas Bisa itu, bikin sepak teater, bola, bikin itu. sepak Olah, bola, iya. futsal, Iya, basket ada di situ. Yang penting produktif, positif. Harus untuk ngatasin masalah
ya kenakalan-kenakalan remaja kan dengan olahraga bisa Betul, disalurkan. iya, oke. Benar, ini saya lihat Saya buku dari tadi. Nggak lihat buku, Bang, lihat kaosnya Pak Imam. Kaosnya ya. Anak supir jadi wakil wali kota. Iya, Siap. bukunya. Pak Imam Budi Hartono. Ini serius nih. Autobiografi. Pak, Dulu Bang, lu kali anak supir odong-odong jadi kepala dinas bisa nggak? itulah nasib Ini siapa yang tahu deh. Nah, dulu ya. kita mau nanya dulu ini. Tapi bener. nggak hanya sebagai anak supirnya aja deh, tapi memang dia perjuangannya itu Der yang harus kita tanya-tanya Der. Iya nih, Pak. Ini bener, Pak. Anak supir. Iya, Pak Imam bapak serius. saya Supir apa dulu Pak? supir taksi. Oh, sampai katanya saya baca itu di Google, bapaknya jual rumah untuk beli taksi Ah, bener. untuk menyambung hidup. Bener banget itu. Bener banget itu. Siapa ya? Saya anak PAUD Om. Oh. Anak PAUD Om. Sini Us, sini Us. Sini, Us. Sini saya bangku boleh? Ternyata. Sini. Kong, siang Kong. Iya. Yo, Pak. Hah? Pak Imam ternyata pecinta cupang juga ya. Ini bukan Ada cupang. cupang. Ya, bangku sini. Ini kan mujair. Iya. Duduk. Nah, pangku aja deh. Jadi beliau benar-benar supir, Pak. Iya bener, masa bohongan ya supir. Iya, terus apa, Pak? Yang bisa diambil dari beliau tuh apa, Pak? Mungkin pendidikan ke Pak Wakil dari beliau yang ditekankan apa sehingga bisa berhasil kayak gini di supir. Ya namanya supir ya, karena memang saya tuh anaknya 7. Saya 7 bersaudara. Saya anak kelima, laki-laki pertama gitu. Sehingga menjadi andalan bagi bapak saya, ngapa-ngapain harus disuruh yang laki-laki gitu. Ngapain aja tuh. Misalkan mobilnya rusak, ya ngedorong-dorong kita. Mobilnya penyok, nanti kita yang ngamplas, yang Oke, Rene mompa gitu. Itu harus kita yang ngerjain tuh di situ. Baru semua di sini. Iya. Ini, tapi waktu Pak Imam aktif di organisasi, beliau dukung kan. Biasanya kalau supir ya udah lu sekolah aja, nggak usah yang mana-mana, pokoknya lu jadi gitu aja kan. Yang sedih tuh di situ bang. Jadi Gimana ketika saya sudah jadi orang, beliaunya udah nggak ada gitu. Tahun berapa beliau? Tahun 98 meninggal. Jadi saya Ya, jadi aduh. anggota DPRD 99. Jadi Beliau nggak beliau udah nggak ada. nyaksiin, gitu. apalagi sekarang, Iya. Bang. Anaknya jadi wakil wali kota. Nah itu. Luar biasa. Ini Ini warga Bapak lagi ada tamu Bapak ya. Ya, Mm-mm. ya, Om. Ini warga Depok nih. Oh, warga Depok. Alhamdulillah. Depok. Warga Depok yang sangat kecil. Pak Imam mendengarkan suara orang kecil loh. Iya. Gitu, Iya. diperhatikan sekarang seniman. Lu ntar punya gedung kesenian di sono. Amin. Lu mau tanya sama Pak Imam maunya apa ntar buat seniman Depok? Iya, Khususnya jadi- buat orang-orang Ah. model lu nih, apa disediain toples baru? Bagi cupang. paling enggak kan seniman tuh dihargain gitu, Mas Kan lu Dedi. udah kalau dipanggil dihargainya berapa? Oh iya. Iya. Ada kontribusi buat para seniman. Benar-benar. Nah, itu tanya Pak Iya, Imam. Om Apa Imam buat ya. seniman apa itu? Waktu itu udah pernah soan ke rumah beliau, betul. main. Udah bersilaturahmi gitu. Kita Lewat udah- mana? Lewat pintu apa genteng? Lewat gorong-gorong. Pakai nanya. Ya, Pak Imam juga bingung ya, tamu lu Pak Imam gimana mau diterima? Gak diterima kata kurang sopan. Maaf nih Pak Imam, Ah. saya ngeliat dari belakang kayak keong laut. Ikut. Isi Ikut. ikut. Dan nanti di Depok ada gedung Ada kesenian. gedung kesenian ya Om Imam ya. Siap, insya Allah, benar. Itu. Alhamdulillah. Mantap kan Us? Mantep ya, tinggal kita berkarya gitu. Benar. Gedungnya ada, atapnya nggak ada. Udah lagi dibangun. Lagi dibangun. Programnya ntar sama Pak Imam Oh, dikasih. programnya siap. Nah, buat teman-teman seniman yang mau datang ke Pak Imam, gimana Pak Imam? Gimana? Boleh. Oh, dia Datang ke seniman- kantor boleh. Wah, sangat membantu banget. Wah, alhamdulillah boleh main ke kantor. asik. Kantor yang mana ya Om? Pak Imam, kenapa sih Pak Imam ini niat banget pengen Manggil jangan bapak ya? Iya. Abang. Aja Ah. Bang. Iya deh, Bang Imam. Kayaknya bapak tuh formal banget gitu ya. Ini kan iya mau jadi wakil wali kota. Emang punya satu target apa? Artinya bukan target apa-apa, memperbaiki masyarakat di Depok. Iya. Lo bisa tertarik ke situ? Iya. Saya memang berkiprah di Depok sejak 99. Di- Formalnya ya, kalau informalnya sejak kuliah. Kebetulan saya kuliah di UI. Terus
ternyata reformasi saya masuk sebagai anggota DPRD. Jadi udah lama, udah 20 tahun saya 20 di tahun. menjadi wakil rakyat. Iya, di Depok. Gitu. Jadi pengennya sih bisa lebih fokus lagi membangun Depok, dan karena UI ada di Depok, ya udah kita ajak anak-anak UI, yuk bangun Depok lebih bagus lagi. Nah, itu untuk maksudnya. momen itu. Terus pandang buat Pak Imam ke depan, program untuk seniman-seniman Depok kan banyak nih. Ada lenong, ada selot yang terpinggir yang gitu. Apa ininya Pak Imam? Iya, kita ingin memperkenalkan ke Jawa Barat bahwa Jawa Barat tuh bukan Sunda aja, tapi ada juga Betawi, Ada. Depok, Bekasi mungkin kan gitu. Harus diperkenalkan. Nah, terobosan kita sekarang nih di Javest Jawa Barat Festival, kita munculin penutupannya adalah budaya Betawi. Wah, keren. Kayak apa ya? Palang pintu. Palang pintu. Iya, benar, Palang pintu. Gambang kromong. Kromong. Tari Depok. Tuh. Nah, Terus. jadi muncul tuh di situ. Tanggal 28. Tanggal 28 Maret. nanti online teman-teman saksiin tuh penutupan Javest di Kota Depok. Online saksiin ada budaya Betawi masuk ke Jawa Barat. Wih, Nah, keren. Ini lu ikut ini- terus ntar jadi palang pintu mikrolet nanti. Angkot dong. Malah pintu mikro. kalau kecil gini mah bukan pintu, Bang, Nah. jendela. Kecil lagi kan Iya, jendela. time gini-gini beliau kan senang sama komedi, sama lucu. Beliau juga nulis di sini ada tulisan tentang Ada. orang, ada cerita macam-macam nih. Nggak ada cerita, Ada. bukan hanya cerita tentang kesedihan, Tapi ada perjuangan, cerita lucu tapi juga juga sih. ada cerita lucu, lucu. juga. Ada. Ada contohnya apa nih? Contohnya ada, jadi kalau waktu saya SD itu, saya di SD Muhammadiyah 12 ya. Jadi setiap kali pengen masuk sekolah itu lewat gang. Gang itu ada gang sebelah kanan dan sebelah kiri, agak jauh, beda 500 meter lah. Kalau ketemu orang gila, ada orang gila namanya Sapru. Masih kecil ya usia 5 tahun, 7 tahun lah gitu. Telanjang, Bang. Maaf, telanjang. Nggak pakai semuanya, nggak dipakai. Kalau kita lewat di depannya dia pasti diludahin. Kayak Oscar ya. Itu emang gila bener dia. Atau dikejar-kejar gitu kan. Waduh. Jangan dia kali nih. Kan. Jadi kalau kita lewat gang itu ngeliat dia, maka saya harus lewat gang yang satu lagi. Apesnya ketika lewat gang satu ada dia lagi di situ. Orang gila apal banget ya. Hafal banget. Padahal kalau kita lagi sama teman-teman lagi jajan kan, turun main, dia datang udah bubar udah, semuanya bubar. Gila. Tapi saya masih ingat banget itu. Bersejarah lah bagi saya tentang diudak-udak sama orang gila dan diludahin sama orang gila itu. Sekarang Sekarang jadi berkah Pak ya. Iya, insya Allah. Sekarang nih saatnya Bang Imam diudak-udak sama warga Depok. Bener Untuk banget, Bang Dery. mensejahterakan tidak hanya warga Depok tapi seniman-seniman Depok juga gitu Seniman loh. Depok. Nah, Pak Imam, Bang Iman ini punya anak udah putra berapa nih? Saya putra saya 2, putrinya 3. Putra 2, Putri 3. Nggak mungkin lu masuk mantunya kayak tekokak begini. nggak Ada anak. udah besar-besar. Udah besar, Udah 5 besar, ini 2 udah nikah. Lu udah nikah. Udah nikah 2. Udah nikah 2. Lah, udah Namang masih muda loh, Dad. Iya, Kayak Iya. 30-an, 35, Asik. 36. Pak. ya serius. Cius, Iya. Udah nikah. udah nikah, udah punya cucu 1. Nah, tapi jangan bongkar ya. Ya habis Bentar udah kayak nyanyian si Anggun tuh. Apa itu? Mengaku bujangan nggak Iya. Pak Imam, Bang Imam. Ya. Ini saya baca buku di sini. Semua tentang perjuangan hidup Bang Imam ada di sini. Terus kemudian cerita lucu juga ada. Ada satu yang nggak ada di buku ini. Nah, lo. Nah, ini gue Asmara. ini gue lagi tanya lagi tante keluarga dulu tadi kan. Bener kata Jarwo, asmara. Asmara ini gimana sih? Di situ ada sedikit cuplikan tentang proses pernikahan saya ada dengan Proses istri. pernikahannya tapi Tapi berjalan. istri yang mencerita bukan saya. Nah, Jadi yang cerita istri. ini sekarang cerita Pak Imam. Kalau versi saya tutup rapat-rapat. Kenapa? Takut ini. Enggak, nanti versi kedua lah ya. Versi Iya, iya. kedua. Biar kayak cerita ayat-ayat Ayat cinta. cinta, iya. Biar orang nyari lagi. Penasaran, Bos. iya, biar orang penasaran. Marah. Jalan juga. Iya. Ini
marketingnya jalan. Bertahap. Tapi kita baca juga di itu ta'aruf dulu. Iya, ta'aruf. Ta'aruf kan kita kalau ta'aruf sekarang kan kita belum tahu ya enggak. Mau dita'arufin entar begitu buka dapat bininya kan enggak sesuai harapan. Iya. Kadang-kadang kita lihat di foto lihat beda Beda di panti pijat. Buka kartu dia. Ketawa deh lo. Foto sama aslinya beda. Kagak pasti nganterin dia. Kok mau gitu Pak? Gitu Bang. Menjalankan ta'aruf tuh gimana tuh? Iya, karena memang sekarang susah. Iya, saya pengen buat biro jodoh yang kayak gitu gitu. Ingin sampaikan kepada warga Depok, anak-anak milenial bahwa yang namanya nikah itu memang nggak mesti pacaran, kan gitu. Ini. Udah banyak tuh yang begitu kan ya. Udah Sekarang udah dulu mah masih langka. Kalau sekarang mah udah banyak lah orang yang nikah tanpa pacaran gitu. Karena memang satu visi. Nah, itu penting satu visi itu. Visinya apa? Kalau visinya saya dulu lagi semangat-semangatnya kan, visinya bukan sekedar kebahagiaan dunia, tapi kebahagiaan akhirat. Nah, itu yang penting. Nah, ini dia nih kalau anak muda sekarang punya pemikiran seperti Bang Imam nih aman-aman aja ya Indonesia nih. Amin. Cuman kan nggak semua orang kayak begitu. Betul, apalagi betul, Nah, betul. itu bisa diterapkan juga. Bang Imam menerapkan itu juga nggak ke anak-anak? Ini Iya, yang nikah nih. betul. Yang nikah nih yang perempuan apa yang laki-laki? Laki dan perempuan. Nah, yang perempuan sama yang laki diterapkan seperti itu juga. Nah, itu yang susah. Loh, Iya, beda zaman deh. beda zaman. Beda. Tapi yang penting kan cepat untuk menjadi halalnya itu ya. Betul. Saya hanya bilang ke anak saya, kalau memang sudah mampu segera menikah. Gitu. Biar tidak merusak hal yang tidak diharapkan oleh agama. Kan gitu. Ini. Bang Imam mau buah pir. Iya. Taruh santai. Ini lengkeng. Was. Kepala lu kayak buah pir ibu. Dingin lawo. Iya, Nanti dingin. begini tuh dengerin Nih. ta'aruf. Lu jangan udah dapat satu lu ganti lagi. Kecil orang 3 kali. Kan Masya enggak juga kan ta'aruf ya kan. Namun apa daya akhirnya ta'arif dah. Ya Us, harapan Daus sebagai warga Depok nih. Dengan adanya Pak Imam sebagai wakil wali kota, apalagi akrab dengan seniman dan beliau punya tujuan membuat gedung kesenian buat seniman, artinya yang selama ini seniman terpinggirkan sudah akan terperhatikan oleh beliau. Ya. Apa coba Us? Mudah-mudahan dengan wali dan wakil wali kota yang baru ini, mudah-mudahan Depok lebih maju lagi, Amin. lebih berkembang lagi. Amin. Yang terpenting adalah seniman-seniman di Depok kan lumayan banyak nih ya Mas Betul. Diri kan. Ada di mana aja Us? Ada yang di Itu Pak Imam perlu tahu juga. Iya. Kan suka keliling-keliling tuh. di gorong-gorong Oh, Jati Genting sana ada. Ada Ocit, ada Ada Bang Ocit, ada Oh, Bang ada. Odinanga, ada saya. Ini jas boneka siapa dipakai? Main bahaya. Ada Ayu Ting Ting ya kan. Iya, Gitu. terus banyak Ada- seniman Depok ya? Ada Algi Nanjar, ada Mas Eman Paskarung. Pas Pas kawan. kawan. Ah? Pas kawan. Oh iya, Pas Kawan dan juga banyak lagi lainnya gitu. Lebih diperhatikan lah gitu para seniman. Ya nanti saya perhatiin. Oh ini sama Imam bukan Oh, bapak. Imam gimana? Kan wakil wali murid ya. Jangan ketawa orang ini. Kan seneng kan oh sudah Iya, di alhamdulillah. ada. Tapi memang dalam visi Idris Imam itu ada visi budayanya. Depok yang maju berbudaya sejahtera. Kata budaya itulah yang teman-teman seniman ini harusnya bangga gitu Iya. bahwa baru ada di situ. Gini. Makanya saya kaget juga gitu Pak Bang Imam bilang tadi Bu dibikin gedung Senian. senian buat warga Depok khususnya seniman. Nah, mudah-mudahan itu cepat terwujud Iya, nggak cuman betul. kayak dulu cuma ada tapi nggak terjadi. Jadi kalau infrastruktur memang akan dibangun. Tapi kan kalau cuma sekedar gedung nggak diisi dengan kegiatan kan Bener, juga sayang, kosong. Betul. Maka harus disertai dengan tadi ya, organisasi-organisasi seniman atau budayawan siap mengisi itu, organisasinya solid, sehingga kita pemerintah kebantu. Jangan sampai nanti organisasi budayawan nih tidak bersatu gitu kan repot ya. Nah, kita tinggal siapin anggarannya. Kan harus ada pertunjukan, harus ada pembinaan ya. Generasi yang pengen jadi pelawak nanti ada sekolah lawak kan gitu ya. Stand up comedy, yang pengen tari ada sekolah tari, sekolah musik, sekolah seni suara. Ya, dari situ tuh dididik. Gitu. Nah, Memang tergantung dari masyarakatnya juga ya Pak.
pengen banyak harus punya betul inovasi keinginan gitu betul kan, keinginan kuat gitu, jangan hanya mengandalkan harapan ke pemerintah aja kan gitu kan. Bener. Pemerintah udah menyediakan fasilitas, warganya juga nggak ada terobosan baru kan, itu repot juga ya Pak ya. siap. Ya, kalau itu kan banyak organisasi seniman juga kan di Depok. Banyak. Ada Paski, Paski ada Depok, parade, ada parade, apalagi ada komando. Komando yang nggak jelas programnya. sorry Kak, tenang aja. Nah, ini kalau umpama mereka kan sekarang ada di mana-mana nih Pak Imam. Nah, sekarang kalau mereka umpamanya dia bikin kegiatan, seluruh seniman, organisasi seniman yang ada di Depok, terus Bang Imam diundang untuk bicara soal kebudayaan, bersedia nggak? Wah, itu seneng banget. Catat Bang. Ya, saya seneng banget. Kita harus memang buat tahap demi tahap supaya ini bisa sesuai dengan keinginan harapan kita. Kan nggak mungkin kita ingin mencapai tujuan langsung ke situ. Pasti ada langkahnya, by step kita lakukan. Gitu supaya tercapai yang kita harapkan. Beda nggak sih waktu jadi di DPRD sama sekarang jadi wakil wali kota? Beda. Yang bedanya kan ini kan kalau kemarin tuh legislatif, sekarang eksekutif. Kan kalau naik pesawat juga nggak ada legislatif, adanya eksekutif. Sama bisnis deh. Bedanya di mana? Bedanya Sekarang juga bisa mengeluarkan kebijakan gitu Pak ya. Yang di satu sisi lagi kita cuma berdua. Sehingga orang pengen ketemu cuma 2 orang itu doang. Tapi kalau anggota DPRD bisa 120 orang kalau di provinsi. Kalau di Depok 50 orang. Jadi orang bisa nyebar gitu mau ketemu siapa. Nah, kalau ini berdua. Jadi antrian panjang ingin ketemunya tuh terjadi gitu. Makanya sibuk Bang. Saya juga ini kok saya jadi lebih sibuk dari yang kemarin kan. Kemarin banyak kosongnya, sekarang keren saya cuman kampanye doang saya sibuk. Ini tambah sibuk lagi. Dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam nih. Agendanya terus begitu. Lu untung Gus bisa ke rumah. Itu kita mau bikin belusukan waktu itu ya Om. Betul. Kita mau bikin belusukan gitu kan. Tapi kan pandemi kan nggak boleh. Iya, masa Pak wakil wali kota bawa virus mana-mana. Lagi pandemi kan. Iya, kalau saya bawa Bang Daus itu nggak bisa terkendali masyarakatnya kan pasti kan. Rame. Sementara dibatasin cuma 50. Kalau bawa Bang Daus Umpet di kantong aja Pak. bukan. Masalahnya bukan ibu-ibu aja yang datang. Anak-anak kecil datang juga. Anak PAUD. Ada temennya. Terus kalau ibu-ibu melihat dia bawaannya naruh ke ibuannya nimbul, gitu ya? bawaannya mau netain aja. Lihat anak bayi. Ya itu bedanya bagaimana sebagai anggota dewan sama Jadi wakil wakil sibuk lagi. Dari gitu. sisi itunya aja udah kelihatan beda banget. Ya, terus Pak, ini Bang Imam. Ini kita udah bicara soal bagaimana nanti program ke depan Depok. Tidak hanya infrastruktur, juga ada tadi Karang Taruna dihidupkan kembali, seniman-seniman juga terpendam itu Karang Taruna. Insyaallah, kegiatan ekonomi bergerak lagi. Kita apa itu bacanya? Pesan-pesan buat Om Imam, buat generasi bisa. Iya. Buat Itu kayak orang ini ditunjukin apa terus nih gitu. pesan-pesan yang memberikan sebuah inspirasi buat anak-anak muda kita. Anak milenial masa kini. Karena Bang Imam kan salah satu pelopor juga, dia juga bergerak sebagai ketua apa? Wakil Karang Taruna Jawa Barat. Artinya kan pasti banyak anak muda. Nah, apalagi sekarang pemimpin yang milenial masih muda lah. Pemimpin masa depan selanjutnya gitu kan. Harapan atau pesan untuk teman-teman milenial yang ada di Indonesia, khususnya di Depok. Ini serius nih ya? Serius nih. Oh, serius. Serius Bang Jarwo? Ya. Serius nih, biar teman-teman juga. Saya Dewa 19, Pak. Oh, Dewa 19. Itu band. Iya, untuk anak-anak muda, anak-anak milenial, di mana ke posisi apapun kita ya, dengan latar belakang keluarga yang kurang mampu, yang memang kurang beruntung lah sama seperti saya waktu itu, jangan patah semangat. Terus berjuang, ikhtiar, doa, minta kepada Yang Maha Kuasa supaya diangkat derajatnya. Bukan dari derajat ya. Diangkat derajatnya, ekonominya untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk anak-anak muda jangan tinggalin organisasi. Kalau ada yang belum masuk organisasi, masuk ke organisasi. Kenapa? Karena organisasi mengajarkan kita tentang kepemimpinan, tentang pengorbanan baik waktu, tenaga, pikiran. Itu di situ tuh kita digembleng banget. Biaya juga, Pak. Termasuk dana, betul. Benar-benar. Terima
makanya lu jadi organisasi Paski, masuk Karang Taruna, dibiayain Pak Imam ada di situ. Anggarannya. Jadi Iya. tetap semangat, Betul. aktif di organisasi. Betul, organisasi apapun ya, pemudaan, sosial, budaya, agama, politik, aktif pokoknya supaya bisa menjadi berguna bagi masyarakat. Saya punya tebak-tebakan buat Bang Dery sama Bang Jaroni sama Bang Daus ya. Iya, siap. Nih, coba jawab ya. Ya. Di tengah malam di depan lemari ada apa? Di tengah malam di depan lemari. lemari. Tengah malam depan lemari. Ada apa? Ada muka kita di situ. Ada ranjang. Ah, bukan. Di tengah Enggak horor ya, enggak horor. Horor. tengah Ada Oscar. di tengah malam di depan lemari. Lemari. Ada kaca. Salah. Ada laci. Ada Salah. Ada pintu. Salah. Lemari. Ada Salah. lemari. Ada aja nih, Bang. Ada aja Bang Imam dah. Takluk enggak? Iya. Kalau orang Bandung bilang nyerah tuh takluk. Takluk enggak? Baik, nyerah. Ada huruf L. Coba Abang lihat. Di tengah malam, Oh, iya. malam tengahnya apa? L. L. Depan lemari ada huruf apa? L. L. Itu L jawabnya. Bisa aja. Dan Bisa aja. kirain antara lemari apa malam tuh Bang ada Imam, apa? gantian saya nebakin. Asia. Apaan Pak Wawo? Buah apa yang ganjil? Ah, Buah apa ya? Salak. Enggak, salah. Kan salak 3 tuh. Ganjil dia. Ada juga 2. Ada juga. Ada. Jarang rata 3 Buah yang itu. ganjil ada. apaan Pak Wawo? Buah D5. Lah kok bisa D5. D 1, 2, 5? 3, 4, 5. Oh gitu. Oh iya. Bukan ganjil. Iya. Bukan Pak Lurah gitu. Lu ikut-ikut lagi. Nggak bisa ikut-ikut Pak Lurah. Iya. Ikut-ikut. Ya, Bang Imam, terima kasih nih udah ada di Sama-sama, sini. Bang Dery. Kita udah bercanda terus kita Makasih. tahu program Pak ke Jarwo, depan. Om Ini juga Daus. Siap. Iya, mudah-mudahan pertemuan kita bisa membangkitkan teman-teman Iya. khususnya tidak hanya komedian tapi juga Amin. teman-teman Seniman-seniman anak lainnya. muda, milenial. Amin, amin. Mau aktif di organisasi. Dan lewat buku ini, Nah, ini- dibaca insya Allah memberikan inspirasi buat teman-teman milenial, Iya. buat warga Siap. Depok khususnya. Ini buku yang luar biasa, Der. Iya, sebuah Ya. perjalanan perjuangan hidup Betul. dari anak supir menjadi wakil wali kota. Wih. Ini hal yang luar biasa. Amin. Ya, kita tepuk tangan dulu Bang Imam, mudah-mudahan sehat selalu, kita doakan. Amin. Sama-sama. Tetap Bang Dery. berjuang, tetap Amin. semangat dan Amin. Allah selalu meridhoi langkah Bang Imam. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal Terima kasih alamin. Bang Imam. Assalamualaikum Sama-sama Bang warahmatullahi Dery, makasih Pak Jarwo. Ini cindera mata buat Bang Iya, Imam. Bang Imam. Ya. Pasti. Nih, taruh di mana, Bang? Taruh di laci.